Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Putri Hermawan dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan menganalisis transaksi sembako rakyat jaya. Saya akan menjelaskan jurnal umum dan jurnal khususnya. Nah, di sini saya akan menganalisis toko sembako rakyat jaya bulan Januari 2020. Yang pertama ada tanggal 1, Tuan Rakam nyetor uang tunai sebagai penambahan modal sebesar 10 juta rupiah masuk ke jurnal penerimaan kas. Mana penerimaan kas? Nah, berarti kasnya itu bertambah, modalnya itu bertambah. Maka debitnya kita pilih yang di kas. Nah, masukin 10 juta rupiah. Nah, kreditnya itu kita masukin di serba-serbi dan kita pilih akun, kita tulis modal karena kan ini modal awalnya itu, terus jumlahnya 10 juta rupiah. Nah, yang kedua ada soal dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, ini jurnal pengeluaran kas. Berarti debitnya kita pilih yang beban sewa. Karena di sini nggak ada beban sewa, kita pilih yang serba-serbi akun. Nah, baru di sini kita tulis beban sewa. Jumlahnya 1.200.000, kreditnya kita pilih di kas 1.200.000. Nah, yang ketiga ada dibayar uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Ini masuknya juga ke jurnal pengeluaran kas lagi. Peralatannya itu kan secara tunai, maka debitnya kita pilih perlengkapan, kita tulis perlengkapan. Karena di sini juga nggak ada perlengkapan, debitnya kita pilih yang serba-serbi akun, kita tulis perlengkapan, jumlahnya itu 500.000, kreditnya itu kita tulis lagi di kas 500.000. Nah, tanggal 5 dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Permata atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2019. Ini masuknya ke jurnal pengeluaran kas lagi. Berarti kan ini 23 Desember 2019 itu kan tahun lalu. Kita sekarang bulan Januari 2020. Berarti utangnya itu berkurang. Nah, jurnal pengeluaran kas berarti utangnya itu berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Nah, kita tulis di sini 2.700.000. Jangan lupa keterangannya itu CV Permata. Terus kreditnya kita taruh di kas 2.700.000 juga. Nah, tanggal 6 dibeli dari toko Makmur Abadi peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Masuknya ke jurnal pembelian. Nah, sini ada jurnal pembelian. Kalau seperti ini kita membeli peralatan tapi kita tidak bayar, berarti peralatannya itu bertambah, utangnya juga bertambah, maka debitnya kita pilih di peralatan. Karena di sini nggak ada peralatan, kita pilih di serba-serbi lagi akun, baru kita tulis peralatan jumlah 1.500.000, kreditnya kita taruh di utang dagang 1.500.000 juga. Nah, tanggal 7 diterima faktur dari CV Permata untuk barang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, maka masuknya ke jurnal pembelian lagi. Berarti kita tulis tanggal 7 keterangannya CV Permata, syaratnya itu syarat pembeliannya itu 2/10 N/30, debitnya kita pilih di pembelian karena dia ingin membeli barang yang dipesan, itu kita tulis 3.200.000, kredit utang dagang itu kita tulis lagi 3.200.000. Nah, nomor 9 dikirim nota debit kepada CV Permata untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Masuknya ke jurnal umum. Nah, ini jurnal umum. Nota debit itu adalah retur pembelian. Karena barang yang dibalikin itu berarti barangnya berkurang, retur pembeliannya juga berkurang. Nah, kita taruh di kredit 1 juta. Utang kita juga berkurang. Nah, utang itu kita taruh di debit. Jadi utang dagangnya kita taruh di debit 1 juta, retur pembeliannya taruh di kredit itu 1 juta. Ini ada hubungannya dengan utang dagang, maka kita harus tulis keterangannya. Keterangannya itu kan di sini dikirim nota debit kepada CV Permata. Nah, berarti di sini kita tulis CV Permata. Tanggal 10
Dijual barang dagangan kepada toko mawar seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/10. Masuknya ke jurnal penjualan. Di sini ada jurnal penjualan. Kita tulis tanggal 10, keterangannya itu toko mawar, syaratnya itu 3/10 N/30. Piutang dagang penjualannya itu adalah 2.800.000. Ini hanya sekali aja kita tulisnya, dia akan otomatis masuk ke utang dagang dan penjualan kredit. Nah, nomor 11, dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta. Masuknya ke jurnal penerimaan kas. Di sini ada. Nah, menjual tunai berarti dapat uang dong. Debitnya kita pilih di kas 1 juta. Terus kreditnya kita pilih di penjualan karena dijual secara tunai. Kita taruh di penjualan 1 juta. Tanggal 13, dijual barang dagangan kepada UD bulan seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/10. Masuknya ke jurnal penjualan. Nah, tanggal 13 kita tulis dulu keterangannya UD bulan, syaratnya itu 3/10 N/30, piutang dagang penjualannya itu adalah 3.700.000. Nah, nomor 14, dibeli barang dagangan dari F.A. Budi Utomo sebesar 2.600.000 dengan syarat 3/10 N/30. Ini masuknya ke jurnal pembelian nih. Ini dia nih. Jurnal pembelian. Tanggal 14 kita tulis keterangannya F.A. Budi Utomo, syaratnya itu 3/10 N/30, debitnya kita pilih di pembelian karena dia dibeli itu 2.600.000, kredit utang dagangnya kita tulis lagi 2.600.000. Nomor 16, diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari seharga 200.000. Ini masuknya ke jurnal umum. Nah, masuknya ke jurnal umum, menerima barang yang sudah dijual tanggal 13. Berarti retur penjualannya barangnya itu bertambah, retur penjualannya itu di sebelah debit. Nah, kalau kreditnya itu piutang dagang, taruhlah di kredit 200.000. Sekarang kita tulis lagi keterangannya pas tanggal 13 dan ternyata keterangannya itu adalah UD bulan. Nah, selanjutnya tanggal 18, dijual secara kredit barang dagang seharga 3.400.000 kepada toko Lintang dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini masuknya ke jurnal penjualan. Nah, tanggal 18, keterangan toko Lintang, syaratnya 2/10 N/30, piutang dagang penjualannya itu 3.400.000 rupiah. Nah, tanggal 19, diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Masuknya itu ke jurnal penerimaan kas. Nah, apa sih tanggal 10 Januari itu? Kita baca lagi soalnya. Ini dijual barang dagang kepada toko mawar seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Oh, ternyata pada tanggal 10 itu kita menjual. Berarti dapat potongan atau enggaknya nih kita harus ngelihat dari tanggal 10 sampai tanggal 19 ini udah ngelewatin 10 hari belum nih. Kalau misalkan kurang dari 10 hari berarti kita ngasih potongan. Nah, ini kan kurang dari 10 hari ya. Nah, berarti kita kasih potongan berupa 3%. Nah, 3% ini dikali 2.800.000 kan sama dengan hasilnya 84.000. Jurnal penerimaan kas nih. 84.000. Di sini kita tulis keterangan kasnya di debitnya di kas 2.716.000. Ini dari mana? Dari ini dikurang ini hasilnya ini. Nah, kreditnya udah semua. Nah, nomor 20, dibayar sejumlah kas seharga 150 untuk beban iklan. Nah, masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Debitnya kita pilih yang di serba-serbi, mana tanggal 20. Nah, kita tulis soalnya beban iklan, jumlahnya kita tulis 150, kreditnya kita pilih kas, tulis 150. Nah, tanggal 23 diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Sebelumnya di sini dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Lintang dan syarat pembayaran 2/10 N/30.
masuknya itu ke jurnal penerimaan kas. Di sini ada tanggal 22, keterangannya udah bulan, debitnya kita tulis 3.355 dari mana? Dari kredit yang itu kita pilih piutang dagang. Piutang dagangnya itu adalah 3.500 dikurangi 105. Kenapa? 105 ini dari 3.500 dikali 2%. Nah, pada tanggal 23 diterima uang pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Di sini 18 Januari dijual secara kredit Lintang, toko Lintang. Debitnya kita tulis kas 3.332.000, potongan penjualan 68, kreditnya kita di piutang 3.400.000. Nah, nomor 24, dibayar sebagian utang kepada toko Kasih Jaya atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Ini masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Berarti membayar utang itu nih, kita tulis dulu tanggal 24, keterangannya toko Kasih Jaya. Debitnya kita pilih utang dagang karena dia membayar utang 800.000. Kreditnya kita pilih kas juga 800.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 25, dijual barang dagangan kepada toko Mawar seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Masuknya ke jurnal penjualan. Nah, tanggal 25, keterangan toko Mawar syarat 3/10 N/30, piutang dagang penjualannya itu adalah 2.700.000. Selanjutnya tanggal 26, dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari. Apa sih 7 Januari ini? Diterima faktur dari CV Permata untuk barang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini masuknya di jurnal pengeluaran kas lagi. Nah, pada tanggal 26, keterangannya CV, debitnya kita pilih di utang dagang karena dia utang 2.200.000, kreditnya kita pilih di kas 2.200.000 juga. Selanjutnya tanggal 28, dibeli barang dagangan dari F. Budi Utomo seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Masuknya ke jurnal pembelian mana? Nah, ini dia jurnal pembelian tanggal 28, keterangan F. Budi Utomo syaratnya itu 2/10 N/30. Debitnya kita pilih di pembelian karena dibeli barang 2.200.000. Kredit utangnya itu kita pilih di 2.200.000 kita tulis juga. Nah, selanjutnya nomor 29, dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Lintang seharga 1.700.000. Ini masuknya ke jurnal penerimaan kas. Ini dia jurnal penerimaan kas. Debitnya kita pilih di kas karena dia secara tunai 1.700.000. Kreditnya kita pilih di penjualan karena dijual barang dagangan secara tunai 1.700.000. Nah, yang nomor 30, dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, ini dia jurnal pengeluaran kas tanggal 30. Kan nggak ada iniannya, kita pilih di serba-serbi akun beban gaji karena dia membayar gaji karyawan, jumlahnya itu 1.200.000, kreditnya kita pilih di kas 1.200.000. Nah, yang terakhir ada dibayar tunai untuk macam-macam beban sebesar 150 juta rupiah. Masuknya ke jurnal pengeluaran kas lagi tanggal 31, serba-serbi akunnya itu kita tulis beban macam-macam, jumlahnya 150.000, kreditnya kita pilih di kas 150.000 juga. Sekian analisis transaksi toko sembako rakyat Jaya bulan Januari 2020 dari saya. Kalau lebihnya bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.